Kembali lagi di Project. Wah, penontonnya banyak sekali, semuanya barbar di sini sudah dipersiapkan manusia-manusianya dan kita sudah mengundang tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan Romo Yogo. Pandi, siapa sih itu Romo Yogo? Romo Yogo ini sekarang sedang bertugas menjadi formator tahun orientasi rohani Keuskupan Agung Jakarta. Bagaimana Romo kabarnya? Kelihatan sih bahasa basi. Kalian kok nggak seperti biasanya. Di depan kamera jadi aku. Kabar baik, Frater Fandi dan Frater Robert yang hari ini tampil necis sekali. Oke. Sedang tampil di sini. Gimana? Kita itu sebenarnya pengen ngobrol Romo. Ngobrol apa tuh? Namanya juga podcast, masa kita makan kan nih. Namanya mukbang gitu. Iya, mukbang jadinya. Makanya kita ngobrol. Kita kan ngobrol soal Santo Yohanes Paulus II yang menjadi pelindung seminari kita, seminari tinggi. Ya. Nah, saya tuh membayangkan bahwa Santo ini tuh pernah muda mau, nggak ujuk-ujuk iya kan ini. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk tiba-tiba gede atau tiba-tiba jadi Santo, nggak mungkin. Nah, masa mudanya itu seperti apa? Karena dengar-dengar ini Romo pernah ke tempatnya nih langsung nih. Ke Polandia. Sekarang semua orang lewat internet juga bisa sih langsung. Oh iya. Juga, tapi kan dia beda kan dia. Beda kan dia? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita tarik dulu ke konteksnya ya, para frater, para pemirsa. Apa sih nyebutnya? Sahabat-sahabat Perjalanan. Ya. Ini bulan Oktober, bulan kita seminari tinggi. Secara khusus ingin menggali kembali semangat pelindung kita. Kalau tadi sempat dibilang satu-satunya pelindung, ya cuma satu itu doang pelindungnya tinggi. Iya kan? Iya, pelindung. Dan banyak sekali hal yang bisa kita timba dari Santo Yohanes Paulus II, khususnya bagi kita seminari tinggi. Kita sedang mulai hari ini tanggal 14 Oktober memulai novena bersama dengan Santo Yohanes Paulus II untuk nanti seminari tinggi di tanggal berapa? 22 Oktober. Kayak mikir kita hari ini. John Paul II Feast Day gitu. Jadi memang tiap tahun ada momen khusus kita mendalami itu. Tadi pertanyaannya apa ya? Muda Romo. Masa muda kalau buat Iwa. Masa mudanya teman-teman semua sebenarnya sudah tahu ya bagaimana masa mudanya Yohanes Paulus II, penuh dinamika, hidup di era zaman yang tidak mudah, tapi bagaimana dia tetap bergulat, bagaimana dia tetap fully alive mungkin ya, dia tetap hidup dalam tanda kutip, tetap punya kreativitas. Kan kita tahu sebenarnya masa mudanya itu masa yang ditinggalkan orang-orang yang terkasih, kemudian ada zaman perang, dia harus bekerja di tambang gunung batu kalau nggak salah, ada berbagai macam himpitan, tapi kita tahu bersama juga dia aktif di teater, dia juga sering naik gunung, ketika dia jadi pastor pun dia dekat sama orang-orang muda. Jadi Santo Yohanes Paulus II ini tetap menghidupi masa mudanya dengan penuh pemaknaan dan dengan penuh sukacita sih. Mau suka teater juga? Kayaknya. Ya, pasti dia suka teater karena ternyata semangat itu dihidupi oleh para Romo ternyata. Di Samadhi ini banyak teater yang ini. Bisa aja gini. Tapi sebenarnya JP2 itu sama seperti anak muda lainnya ya, sama seperti pada anak muda pada umumnya. Betul. Dia suka olahraga, dia suka juga main teater ya dalam hal ini ya, karena waktu itu kan belum ada TikTok, belum ada YouTube sampai sekarang ya, tapi dia memberikan dengan main teater. Dia juga suka baca buku, suka belajar, dan yang paling penting adalah dia punya concern untuk dekat dengan anak-anak muda. Nah, ini nih yang mungkin bisa menjadi concern kita juga di zaman sekarang ini, karena anak muda itu adalah penggerak kan ya. Anak muda itu kan penggerak.
Nah, kalau kira-kira Romo ada lagi nggak sih hal-hal lain dari masa muda dalam Yohanes Paulus kedua ini, kira-kira gimana Romo? Yang jelas kalau tadi dikatakan bahwa Yohanes Paulus kedua itu sama-sama seperti orang muda pada umumnya, dan orang muda pada umumnya adalah orang yang sedang mencari jati diri, mencari makna hidup. Nah, teman-teman frater kan juga sedang mencari makna hidup, betul kan? Iya dong, kan sebenarnya teman-teman frater kan juga masih muda. Betul. Apa ya, makna hidup saya tuh seperti apa, yang gagasan hidup seperti apa yang mau saya rancang, mau saya buat. Nah, kalau teman-teman frater kan mencari makna itu dengan menimba panggilan, jadi calon imam, dan kemudian menemukan maknanya. Teman-teman di luar sana juga pasti juga berusaha berjuang mencari makna hidup dalam situasi konteks masing-masing yang sangat khas, sangat berbeda. Kalau Yohanes Paulus kedua pada masa itu, saya buka catatan nggak apa-apa ya, saya nggak bisa hafal. Nih ya, Yohanes Paulus kedua itu punya konteks yang sangat khas, yang mungkin bagi kita orang muda zaman sekarang membayangkan aja susah gitu. Di zaman perang, dia kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya pada waktu dia kecil. Lalu ada masa komunisme dan berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tapi sebagai orang muda pasti hidupnya ingin dimaknai dong. Apakah harus menderita terus atau bagaimana? Nah, kemudian bersyukurlah bahwa Yohanes Paulus kedua ini menemukan makna mudanya, menghargai makna masa mudanya, dan kemudian menjadi titik untuk dia langkah-langkah berikutnya sebagai seorang imam, sebagai seorang uskup dan pimpinan gereja berikutnya. Begitu. Jadi dia tetap orang muda yang mencari makna juga. Ya, pesannya buat teman-teman semua, kalau saat sekarang sedang mencari makna, ya carilah makna dan temukanlah yang terbaik. Gitu ya. Adem banget. Ya. Kalau yang ngomong Romo itu adem beda. Yes, rasanya. Beda kalau yang ngomong siapa bet. Oke, jadi memang Santo Yohanes Paulus II ini dalam kemudaannya dia ternyata mencari jati diri. Ya. betul. Untuk menemukan makna. Dan inilah yang nantinya dia bawa di dalam hidup imamatnya ya, sebagai seorang imam, uskup. Dia mencoba menawarkan kepada anak muda bahwa kita harus punya makna dalam pencarian jati diri kita. Nah, salah satu concern lain yang dimiliki oleh JP2 terkait dengan anak muda adalah World Youth Day ini, Mo. Nah, denger-denger nih Romo ini kan pernah ikut ya, Mo. Acaranya World Youth Day di mana waktu itu ya? Di Polandia. Polandia, benar. Ya. Pada tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, Mo ya. 2016 ya. Untung bener ya itu. Untung bener. Ada kode dari sebelah. Saya tuh lupa ingat 17 apa 16 gitu. Ya. Oke, nah kira-kira sebenarnya di balik acara besar ini yang sampai sekarang mendunia dirayakan. Iya, karena namanya World Youth Day. Iya. Jadi mendunia. Kalau namanya Kalau regional. tidak mendunia. Bener. Iya benar juga ya. Tapi ini kan menjadi hype-nya ini luar biasa besar ya di kita ya. Orang muda Udah kumpul, kumpul. orang semua itu Kristen semua tuh mah. Katolik. Oh, Katolik. Ya Allah. Kristennya khusus biar Katolik. Biasanya ini kalau frater-frater kumpul nih mau pasti lapar. Kayaknya beda nih, enggak gitu. Atau sama aja mau. Frater kumpul, lapar, Lapar, gosip, ngomongin staffnya. Iya. Oke, kayak kita harus balik ke track ya. Back to the track ya. Balik ke laptop. Oke. Karena supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Kira-kira di balik momen ini sebenarnya semangat apa sih Mo yang ditawarkan oleh Yohanes Paulus II? Di balik semangat mengadakan World Youth Day yang sampai sekarang masih menjadi hype luar biasa dalam gereja kita setiap tahun. Ya, kalau bicara mengenai World Youth Day, setiap perhelatan World Youth Day itu memang mencoba menghidupkan apa yang digagas oleh Yohanes Paulus kedua. Kalau dilihat dari sejarahnya, dulu digagas, konon katanya Paus Yohanes Paulus kedua ingin mengumpulkan orang-orang muda di hari Minggu Palma, seperti itu. Tapi pada perjalanan waktu berikutnya, itu di tahun 84 diundang tuh semua orang muda datang ke Vatikan untuk berkumpul bersama. Lalu
di momen 1985, di tahun yang sama PBB itu menggagas Tahun Orang Muda Internasional. Dan juga pada masa itu kemudian dibarengkan dengan pertama kalinya orang muda seluruh dunia diundang untuk berkumpul bersama di Vatikan tahun 1985. Yang dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, tahun 1987 ada di Buenos Aires dan seterusnya. Kebetulan saya ikut yang di 2016 di Poland. Setelah itu ada di mana ya? Saya lupa tuh. Di Panama ada bisikan lagi. Karena di sini rohnya banyak nih. Banyak. Lalu yang akan dijelang itu di Portugal, di Lisbon. Seperti itu. Yaitu momen ketika orang muda dihidupkan semangatnya, diberikan pengajaran, ditumbuhkan imannya, merayakan iman bersama itu, dan juga pengalaman perjumpaan satu dengan yang lain. Karena kalau dalam setiap event World Youth Day, sebenarnya event fullnya itu kalau kontingen resmi gitu ya, itu kira-kira 2 minggu. Minggu pertama adalah minggu live in, ketemu umat di sana, mengenal kekasan gereja Katolik di sana, mengenal tradisi iman yang ada di sana. Lalu minggu kedua adalah minggu ketika semuanya berkumpul bersama, ada perayaan-perayaan, ada pengajaran-pengajaran, dan ditutup pada malamnya, malam vigil, ada adorasi, paginya misa bersama dengan paus, kemudian acaranya selesai. Puncaknya kira-kira model acaranya seperti itu. Dan itu setiap tahun ada temanya, ada titik-titik refleksi yang juga dibuat di acara World Youth Day seperti itu. Tapi itu tidurnya di mana ya, Mu? Tidurnya di kasur ya kayak gitu. Tidurnya sih Enggak kan kumpul orang banyak gitu. Iya. Itu apakah di stadionnya itu? Biasanya sih tidurnya matanya merem ya. Kalau melek namanya jaga itu kayak sapam tuh. Tidur ambil melek ini. Kalau yang ikut event di minggu pertama, tidurnya biasanya live in di rumah umat ya. Rumah umat. Saya dulu live in di rumah umat selama seminggu, ikut kegiatan di paroki, dikenalkan ke romo paroki. Itu yang minggu pertama. Minggu kedua kebetulan kami juga, karena itu tergantung panitianya. Yang di minggu kedua kami live in juga di rumah umat. Kebetulan saya ingat banget ada 4 romo di situ. Saya, ada Romo Anton Baur, ada Romo Gusti dari Kalimantan, ada Romo Doni dari Keuskupan Agung Semarang. Kita live in di sebuah keluarga kakek dan nenek. Ini lucunya. Belum pasti kenapa. Kakek dan nenek itu tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Jerman, bahasa Rusia, sama bahasa pastinya Polandia. Nah, kita nggak bisa bahasa itu semua. Jadi gimana caranya, akhirnya pakai laptop diketik tak keluar, ketawanya belakangan gitu. Jadi sebuah komunikasi yang sangat ya lucu-lucu gimana, tapi akhirnya kita bisa ketawa bersama, dan ternyata komunikasi itu asal hati yang tulus terjadi kok gitu. Bisa Kasih tahu kita pulangnya jam segini, nanti ada event ini, tanya kamu dari mana aja, itu sama si kakek dan si nenek. Nah, pas makan itu ngobrolnya gimana, Mak? Bawa laptop satu-satu, Mak? Pas lagi makan di samping meja ada laptop. Iya, gue kan bayangin pas makan ketik dulu gitu. Maka perlu ya, kalau makan itu ngobrol itu perlu tuh nenek. Iya, jarang ya. Kita biasa pakai kertas ya. Lalu yang malam terakhir itu memang pas malam vigil itu ada adorasi bersama. Itu memang di lapangan luas. Itu hampir memuat 2-3 juta orang kalau nggak salah ya pada waktu itu ya. 3 juta orang kayaknya, 3 juta orang. Itu tidur di lapangan luas semuanya. 3 juta orang tidur di lapangan. Iya, bersama-sama menantikan esokannya dan paginya, lalu ada perayaan Ekaristi bersama paus. Biasanya begitu orang baru sekali. Umumnya begitu. Sejauh saya dengar ceritanya, saya cuma ikut 1 kali soalnya. Gitu. Aku ketika mendengar masa apa itu? Kenapa gimana? Aduh, saya tuh bayangkan gini, mau ketemu, kita kan di Indonesia kan
termasuk kaum minoritas ya, Mo. Iya. Dan juga kadang-kadang sibuk dengan masing-masing dan perjumpaan dengan banyak orang itu dan membuka wawasan dong. Berarti membuka wawasan dengan pengalaman iman kan berbeda setiap negara kan. Betul, itu juga betul. mempengaruhi nggak mau cara ketika udah ada pertemuan itu terus balik ke Indonesia, wah ada sesuatu yang baru gitu kan. Iya. Kalau bagi mereka pun mereka bertanya kepada kita, emang di Indonesia ada Katolik? Gitu kan? Ada Katolik. Perayaan Ekaristi sama seperti di sini, sama. Jadi bagi mereka, oh ternyata di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia pun ada Katolik dan iman di sini juga bertumbuh gitu. Di sana memang tradisi kekatolikannya memang sudah lama. Rumah di tempat yang minggu pertama saya tinggal itu di rumahnya dipajang itu di ruang tamu ada bukunya Summa Theologia yang panjang itu di rumah umat loh. Kan kalau di tempat kita di sini paling di perpustakaan STM. Iya benar. Seorang juga jarang Summa Theologia sebanyak itu, gitu kan. Maka menarik sebenarnya dan kita belajar satu sama lain bahwa di negara lain pun Katolik bertumbuh berkembang, hidup toleransi. Di sana pun kita belajar kekatolikan sudah mendarah daging lah ibaratnya di sana. Setiap nggak jauh ada gereja lagi. Dan pada waktu itu di Poland itu 94% kalau tidak salah adalah Katolik begitu. Tapi di sana dingin sekali ya berarti ya Romo ya. Dingin sih kalau lagi dingin. Apa dong? Ketika musim dingin tuh katanya bisa dingin sekali gitu. Tapi memang event kemarin tidak ditaruh di musim dingin, bisa kacau balau kalau terlalu dingin gitu. Mau kalau boleh tanya lagi nih, Mo. Boleh. Kalau boleh, kalau nggak boleh kita tutup. Nah, tantangan, Mo. Kira-kira sebagai anak muda kan pasti ada tantangannya gitu kan. Ya. Kalau baik-baik saja, Tantangan dan perantangan nih. itu mah. Tantangan terberat yang dihadapi anak muda Indonesia zaman sekarang apa ya? Kira-kira. Sebetulnya kalau mau fair, yang tahu jawabannya ya teman-teman semua. Iya dong. Iya benar juga sih, kayak salahnya nih. Nah, tapi kalau boleh menganalisa dan ya kebetulan saya banyak di antara orang muda ya. Sekian tahun di antara orang muda. Tantangan yang akhir-akhir ini ada, disrupsi informasi, teknologi dan lain sebagainya. Itu juga menerpa orang muda pastinya. Dan tantangannya ini kan kita orang muda lagi mau cari makna nih hidup nih. Gue mau jadi apa sih? Menjadi ini, apakah gue nanti menemukan makna? Kadang-kadang ketika dalam pencarian itu bisa jadi orang sulit menemukan jawaban yang terbaik bagi dia. Maka banyak bantuan-bantuan supaya orang menemukan jawaban atas pemaknaan hidupnya. Tapi kan sebenarnya ini pencarian seumur hidup ya. Tapi momen krusialnya salah satunya ketika dia di masa muda itu. Kalau orang disuruh kuliah, belajar, itu kan salah satu dia memaknai hidupnya. Kalau ada bantuan psikologis, bimbingan konseling, kalau ada bimbingan rohani, itu kan membantu orang untuk menemukan ini jalan hidup saya. Di sini saya bisa bermakna. Dan perkara makna itu kan perkara yang harus diperjuangkan. Meskipun nggak enak, meskipun bangun pagi itu susah. Betul, Ram. Meskipun misa itu kadang-kadang udah. Tapi disitulah kita menemukan makna. Dan makna itu mau kita perjuangkan. Menurut saya tantangannya gitu. Masalah konteksnya yang kadang-kadang bisa beda-beda. Oh zaman ini, mungkin orang muda zaman dulu, misalnya ada problem apa, zaman sekarang kan kalian tahu sendiri. Setiap hari kita sekarang dihujani ribuan informasi. Kadang-kadang kita bingung, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus saya ikutin. Buka TikTok aja bisa berjam-jam ya. Jawab iya nanti ketawa. Jawab iya nanti ketawa. Tapi nggak jujur. Ya pemaknaan itu memang menurut saya krusial sih. Dan ditambah konteks yang berbeda-beda. Ada cerita anak muda yang sharing yang menarik menurut saya, Romo. Tantangan mereka salah satunya adalah juga mencari jodoh. Terus katanya gini, susah banget nih cari jodoh gitu kan. Terus mungkin karena
yang baik-baik dan ganteng-ganteng udah masuk seminari ya. Terus aku bilang ngaca dulu, oh iya bisa benar juga ya. Bisa benar bisa salah juga dong. Kita ngerasa ya aja dulu. Aku juga sharing kan. Iya, kali aja ya. Robert, gue dapat insight nih. Apa itu? Sebelum di Purwohita, kayaknya Iya. Romo Yogo ini kan tugasnya di Atmajaya ya. Betul. Nah, pada waktu JP2 itu datang ke Indonesia, salah satu yang dikunjunginya adalah Atmajaya. Atmajaya. Bukan Samadhi. Bukan. Bener ini kalau ada Romo Yus nih nggak apa-apa. Bukan Samadhi tapi. Moyus Robert nih, Mak. Bahkan di situ pun ada kursi ya. Kalau nggak salah kursi Ada. bambu yang dipakai oleh JP2 saat dia memimpin misa di Atmajaya. Atmajaya. Ya, Seperti itu mungkin. Kira-kira Baik. gimana Romo? Salah satu keistimewaan pada waktu itu tahun 89 Yohanes Paulus II ketika kunjungan di Jakarta boleh datang ke Atmajaya. Waktu itu sejumlah gedung masih baru dan itu keistimewaan bagi warga Atmajaya. Salah satu yang ditinggalkan pada waktu itu adalah ya dia datang, dia beraudiensi mendengarkan sejumlah tokoh-tokoh pendidikan pada masa itu, pendidikan Katolik terutama. Dan salah satu yang menarik, Pak Franseda memang pada waktu itu menjadi panitia nasional juga, seingat saya, dan kesempatan pada waktu itu digunakan untuk mengundang juga untuk datang ke Atmajaya. Dia nggak misa sih sebenarnya di sana, dia cuma datang sebentar kok, siang ke sore kalau nggak salah, siang ke sore. Dia sempat duduk di sebuah kursi itu yang sekarang masih ada di hall, di gedung yang dinamakan dengan nama dia, gedung KW, bukan Oh, KW iya, KW apa? KW KW Karol Wojtyła gitu kan. Nah itu ada pojoknya, itu ada di bawah di hallnya itu ada kursinya Paus juga begitu. Oh. Itu gedung kayaknya diresmikan sama beliau juga ya kalau nggak salah ya Romo ya. Iya. Yang prasasti itu kalau nggak salah. Terus juga dia memberkati dari jauh. Di sana ada Gua Maria. Nah itu juga diberkati oleh Yohanes Paulus II. Jadi ini salah satu bagi Atmajaya anugerah dan menegaskan kembali pendidikan Katolik, pendidikan tinggi Katolik sebagai salah satu perutusan penting di masyarakat begitu. Oke. Jadi kira-kira sekarang ini dengan konteks yang sekarang mungkin spirit yang mungkin dipegang oleh para mahasiswa sejauh Romo berpastoral di sana, bagaimanakah Romo membawa spirit Yohanes Paulus II itu supaya para mahasiswanya juga pegang spiritnya beliau, yaitu concernnya ke anak muda yang memiliki makna dan tujuan hidup rohani. Iya. Kira-kira gimana Romo? Ini bukan promosi Atmajaya ya. Ya. Tentu bukan. Kalau di Atmajaya itu ada namanya Corvelius, KUPP, Kristiani, Unggul, Profesional, Peduli. Kristiani itu basisnya, dasarnya ketika untuk unggul, peduli unggul, profesional dan peduli. Unggul dan profesional adalah cara kita mengelola, cara kita membawa lembaga. Unggul dan profesional. Peduli itu adalah sikap keluaran yang muncul. Nah, supaya tiga ini jalan, maka harus ada basisnya Kristiani. Nah, Kristiani ini menurut saya, selain bahwa kita timba dari berbagai macam ajaran gereja Katolik, salah satunya bisa diambil dari Yohanes Paulus II. Seorang tokoh yang sangat peduli dengan pendidikan, sangat peduli dengan orang muda. Dan di situ rasanya nyambung. Jadi kalau mau cari spirit, salah satunya carilah di Yohanes Paulus II juga, bisa menimba ilmu dari dia untuk, kalau bagi konteks Atmajaya, Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli. Begitu. Oh. Terima kasih Romo. Terima kasih Ya. Romo. Oh, ada satu pertanyaan lagi nih sebelumnya. Kira-kira nih, Romo membayangkan kalau JP2 itu masih ada, kira-kira beliau akan ngomong apa ya ke kita-kita ini dengan situasi tantangan di zaman sekarang ini? Bayangan saya, ya waktunya sudah habis. Waktu habis. Ada informasi katanya waktunya sudah habis. Bayangan saya kalau
Yohanes Paulus kedua masih hidup sampai sekarang, yang selalu dia katakan dan banyak dikutip juga, jangan takut. Menurut saya begitu. Bisa jadi kita orang muda ke depannya tantangannya ada begitu banyak hal baru yang mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir. Termasuk juga teman-teman frater jadi calon imam, membayangkan gereja di masa depan mungkin membuat kita takut. Tapi Yohanes Paulus kedua mau mengingatkan, jangan takut bahwa hidup ini mari kita jalani dengan penuh makna. Ada berbagai macam hal bisa kita buat. Semangat-semangat dari Santo Yohanes Paulus kedua juga bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Maka jangan takut. Baik, untuk anak muda semuanya, jangan takut. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Terima kasih Romo sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Ya, sama-sama. Kami sangat terinspirasi dengan Terinspirasi dengan Yohanes Paulus kedua, Iya, jangan iya. sama saya. Iya betul, melalui Romo. Tetap. Kita tutup dengan doa? Tidak ya? Oke, teman-teman seperjalanan, terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Kita telah mengulik sedikit mengenai tokoh Santo Yohanes Paulus kedua, salah satu tokoh pelindung, bukan salah satu ya, satu-satunya tokoh pelindung seminar kita, dan juga memang menginspirasi kita sampai sekarang. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Yogo yang telah berkenan untuk hadir di acara podcast kami. Terima kasih terima kepada kasih. Pak Robert, juga kepada tim di balik kamera. Dan semoga apa yang menjadi pesan dari Santo Yohanes Paulus II, satu kata adalah do not be afraid. Jangan takut. Semoga semangat ini ada di dalam hati semua anak muda, ada di dalam hati kita, menginspirasi kita hari ini maupun hari yang akan datang. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.